direkam aja gitu ya. Dia dari tempat doa kebetulan untuk pengertian tentang dengan pengertian masyarakat. Saya sebagai senang dia daripada satu tempat yang sudah strategis disiplin daripada lokasi ini juga banyak usaha-usaha yang berkembang, banyak pendatang, sehingga sangat bisa mengajak sama-sama melalui pengertian untuk menyadari bahwa kalau kita berbicara koperasi itu memang sudah merupakan sebuah hukum yang benar. Nah, dia mengambil tema meningkatkan aktivitas yang ada dalam menangani berbagai masalah. Kebetulan lokasi yang dia pilih di sini tidak berarti bahwa di sini ada masalah sehingga dia mengambil. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada memang begitu. Nah, kalau kita berbicara koperasi itu sebenarnya satu perkumpulan yang mengangkat diri yang membentuk koperasi korporasi ya. Jadi punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, kemudian ada prosedur khusus, kemudian ada tata tertib. Jadi dia melihat bahwa setiap kemudian koperasi mesti akan dilakukan seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana koperasi itu bisa lebih, memang minimal harus ada anggota 20 orang, kan gitu kan. Di sini sampai 200 orang secara besar ya. Bahkan ada istilah anggota tetap dan anggota luar biasa. Anggota tetapnya dia 100% dia termasuk luar biasa 10 kali. Jadi minimal 20 orang itu yang membuat kesepakatan dengan akun notaris. Kira-kira diperkuat dengan notaris. Kemudian didaftarkan ke kantor dalam koperasi untuk mendapatkan pengesahan. Dan sudah juga ada susunan organisasi koperasi, pengurus, anggota, pengawas, dan jadi kemudian itu secara umum kalau kita bicara koperasi, kalau koperasi simpan pinjam itu apa sih? Mungkin kalau dibandingkan koperasi simpan pinjam dengan koperasi umum lebih jauh lebih banyak koperasi simpan pinjam ya, karena lebih simpel dan praktis. Jadi kalau kita berbicara koperasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama, sehingga asas kekeluargaan apapun yang kita lakukan di situ tentu harus berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam itu melakukan usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Jadi sudah ada dibilang anggota tetap, anggota tidak tetap, ada modal tetap kan, lalu yang tidak tetap yang modal tetap. Nah,
kemudian sumber dana koperasi memang kalau kita melihat ya tentu dari kelurahan wajib terutama dari kelurahan Agung dan kelurahan pokok kelurahan sukarela ada. Kalau wajibnya berapa setiap bulan? Kita tahu 110. Satu tahun berarti 100 lah. Kalau 10.000 jadi per bulan. Tahunnya 100. Pokoknya Pokok kalau sukarela jalan tabungan. Iya, tabungan. Kalau dari luar koperasi ada tadi sumbangan dari pemerintah, pertama, lembaga swasta lainnya ada ya. Ini bagian koperasi. Nah kita kalau misalnya melihat perkembangan koperasi itu ada sebenarnya empat koperasi. Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi jasa. Dan bahkan ada memang koperasi yang lain yang terkait dengan. Nah kalau kita lihat masing-masing koperasi itu memang wajib mengisi. Nah kalau koperasi simpan pinjam paling tidak ada usaha ketua yang disebut ketua yang sekaligus manajer. Kemudian ada bagian penghitungan dana sama yang bagian klinik. Ya. di luar dari Ada. Kemudian bagian pengelolaan dana kredit ya. Bagian penyaluran dana pengenalan pembinaan. ya. Paling tidak ada. Saya kira kalau misalnya kita berbicara koperasi itu bagaimana sih untuk meningkatkan hubungan yang sifatnya insiden-insiden. Nah, apa ya? Mau tahu jadi ngomong, macam-macam kan gitu kan. Mungkin yang mau mobile dan lain sebagainya banyak sekali. Beda. Jadi masalah yang sudah percaya betul pada KSP. Nah, yang mulai memikirkan KSP dan lain. Nah, kemudian kalau misalnya aturan-aturan yang ada terkait dengan regulasi terkait supaya tidak